Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. West community, be better, be better, be better, better than the best. Yay! Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa ketemu lagi. Kita akan belajar untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, untuk kali ini Abi sampaikan adalah introduction part 2 yang merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Kita mulai dengan bagaimana cara menanyakan seseorang tentang dari mana mereka berasal. Ya, kita bisa memberikan pertanyaan, where are you from? Where are you from? Where are you from? Dari mana asal Anda? Atau Anda berasal dari mana? Nah, selanjutnya kita pun bisa menjawab dengan beragam ya. Contoh misalnya from bla bla bla. Nah, titik-titiknya itu bisa diisi dengan negara, bisa diisi dengan wilayah, atau bahkan dari kampung kita di mana bisa saja, atau asal kita baik itu kabupaten maupun kecamatan ataupun kelurahan, bahkan nama kampung kita. I'm from Indonesia, ya. I'm from Indonesia. Atau bisa juga mengatakan I'm from Yogyakarta. I'm from Yogyakarta, ya. I'm from Yogyakarta. Silakan. Atau bahkan kita bisa juga menggunakan bentuk lain, misalnya from Condong Catur. From Condong Catur. Wah, nih Condong Caturnya pakai turnya. Jadi tidak harus pakai I'm from, tapi langsung juga from Condong Catur. Ada juga cara yang lainnya untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, misalnya Anda dari satu daerah, tetapi gedenya di mana, terus nanti bahkan sekarang ini kerja atau belajar di mana. Ya, bisa seperti itu. Contohnya, ya, it's complicated. I was born in di mana, saya lahir di mana, then I grew up in, dan saya besar di mana, and now I work in, dan sekarang saya bekerja di mana. Silahkan, jadi Anda boleh mengisi titik-titik itu sesuai dengan informasi yang sesungguhnya. Seperti contoh, where are you from? It's complicated. I was born in Solo, then I grew up in Medan, but now I work in Palembang. Nah, ini kan dari mana asalnya kita juga bingung begini nih. Ya. Tapi sebetulnya bisa mengatakan, but anyhow both of my parents are from Bandung atau mana, silahkan saja ya. Tetapi saat ini Abi belum mau yang kompleks-kompleks dulu. Ini saja dulu ya. Jadi bisa mengatakan it's complicated. I was born in Solo, then I grew up in Medan. Yeah, I grew up in Medan, and now I work in Palembang. Kita juga bisa menanyakan dari mana seseorang itu dengan menyebutkan nama daerah atau negara asalnya. Contoh, excuse me, ingat ya bacanya excuse me, begitu. Excuse me, are you from Medan? Naik ya nadanya. Excuse me, are you from Medan? Are you from Medan? Ya, jadi bisa dari itu, atau negara mana, misalnya dari are you from USA? Boleh. Atau are you from Australia? Boleh. Silahkan saja. Nah, contohnya kalau menjawabnya ya benar dari Medan, ya katakan saja yes, I'm from Medan. Boleh. Silahkan. Ini juga bisa. Tapi kalau ternyata kita bukan dari daerah sana, kita pun bisa dengan menjawab. Contoh ya, seperti tadi. Excuse me, are you from Medan? No, I'm from Jogja. Bisa juga, silahkan saja ya. Enggak usah, no I'm not, I'm from Jogja, enggak perlu. Itu juga, ini juga benar, no I'm from Jogja. Sudah cukup, itu sudah benar juga dalam bahasa Inggris percakapan. Atau kita juga bisa menanyakan seorang berasal dari mana, dan mungkin dia akan menjawab dan menanyakan balik kepada kita. Contoh, excuse me, are you from Semarang? Ini bacanya Semarang saja, nggak usah Semarang, nggak usah ya.
Walaupun orang asing mungkin nyebutnya Semarang, seperti Cilacap kan bacanya sebagian mengatakan Cilacap. Di Cilacap itu bacanya Cilacap gitu ya. Dulu Abi pernah mengajar para drivers di sebuah perusahaan rental mobil salah satu terbesar di Indonesia, di Jakarta. Nah itu ketika mereka mengatakan cawang itu jadi ceweng. Mempeng perepetan, bingung orang ya. Jadi tapi itu benar-benar terjadi. Misalnya ditanyakan kan, excuse me sir, where are we going now? Kemang maksudnya. Jadi kalau begitu sih mungkin masih orang paham, tapi pernah juga mereka menyebutkan kata-kata yang buat si drivers bingung ya. Contoh lagi ya, excuse me, are you from Semarang? Yes, I'm from Semarang. You? Well, I'm from Cilegon. Nah, ini sebuah interaksi. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban, ditanya balik. Boleh pakai NU, boleh you juga. Bagaimana dengan menanyakan di mana tempat tinggalnya? Kita bisa bertanya dengan where do you live? Where do you live? Ya, where do you live? Di mana Anda tinggal? Contoh, I live in blank blank blank. Contohnya, I live in Bandung, boleh. I live in Jepara, boleh. I live in Medan, boleh. Apakah harus detail? Saya kira kalau baru kenalan kita nggak usah terlalu detail ya. Itu saja cukup. Mungkin nanti kalau sudah dekat baru menanyakan dari daerah yang mana atau yang sebagainya, silahkan saja. Tapi kalau untuk awalan saya kira kita tidak usah terlalu detail. Nah kita pun juga bisa menanyakan seseorang tuh tinggal di sana dengan siapa. Pertanyaannya adalah with whom do you live there? With whom do you live there? With whom do you live there? Ya, jadi with whom do you live there? Nah jawabannya gimana? Ya tergantung sesuai fakta saja. Kalau kita misalnya I live there, nah, titik-titik. Bisa beragam jawabannya. Contoh, I live there alone. Saya tinggal di sana sendiri. Jadi kalau sendiri alone. I live there alone. I live there alone. Jadi satu napas disambung. I live there alone. There alone ya. Atau kita juga bisa menjawab I live there with my family. I live there with my family. I live there with my family. With ya, ingat with. Saya tinggal di sana dengan keluarga saya. Atau bisa mengatakan I live there with my brother. I live there with my brother. I live there with my brother. Ya, dengan saudara laki-laki saya. Atau I live there with my mom. I live there with my mom. I live there with my mom. Silahkan jawab sesuai dengan faktanya. Misalnya I live there with my wife and my children. Ya silahkan saja kalau misalnya faktanya seperti itu. Bagaimana ketika kita menanyakan sudah berapa lama tinggal di sana? Sudah berapa lama tinggal di sana ya? Bisa mengatakan di situ saya tuliskan how long have you been, verb ing. In mana? Karena verb ing-nya itu bisa diganti dengan macam-macam. Misalnya seperti tadi, sudah berapa lama Anda tinggal di Jakarta? How long have you been living in Jakarta? Jadi living gitu ya. How long have you been living in Jakarta? Nah teman-teman silahkan in Jakarta. Jakartanya bisa diganti dengan macam-macam. How long have you been living in Bandung? How long have you been living in Bogor? How long have you been living in Tangerang? Tangerang ya. How long have you been living in Surabaya? Silahkan. Tapi have been ing-nya nih, verb ing-nya nih verb ing-nya bisa diganti dengan yang lainnya. Misalnya sudah berapa lama Anda bekerja di perusahaan ini? How long have you been working in this company? Silahkan juga, tapi saat ini Abi nggak kasih contohnya. Ini hanya sebagai pengayaan saja supaya verb ing-nya itu bisa diisi oleh teman-teman dengan kata-kata yang lain. Misalnya sudah berapa lama kamu duduk di sini? How long have you been sitting here? Nggak usah pakai in. Ya, how long have you been sitting here? Sudah berapa lama kamu menunggu saya? How long have you been waiting for me? Sudah berapa lama kamu menulis cerita ini? How long have you been writing this story? Boleh saja.
Ya, jadi verb ing-nya itu silahkan isi dengan yang lainnya. Nah, jawabannya kalau untuk yang khusus kali ini, karena kita akan menanyakan sudah berapa lama Anda tinggal di Bandung, misalnya how long have you been living in Bandung, maka jawabannya kalau sedang di sana yang mengatakan I've been living here for berapa bulan. For itu artinya selama. Jadi I've been living here for titik-titik bulan. Kalau 1 bulan bisa for 1 month. Tapi kalau 2 bulan ya 2 months pakai S. Tapi kalau 1 bulan sekali lagi ya 1 month. 1 tahun 1 year. Tapi kalau lebih dari 1 ya 1 years. I've been living here for 3 years. Saya sudah tinggal di sini selama 3 tahun. Nah, mari kita isi dengan kalimat yang jelas saja. Contohnya adalah how long have you been living in Bandung? Nah, I have been-nya disingkat jadi I've been. I've been living here for 5 months. Here-nya bisa diganti dengan in Bandung. I've been living in Bandung for 5 months. Ya, pakai S. Biar seger ya. Oke. Atau kalau misalnya 5 tahun ya katakan saja I've been living here for 5 years. Pertanyaan ini pun bisa dijawab dengan I've been living here since. Nah, since itu sejak. Sejak kapan? Ya, sejak. Biasanya ada last year atau last month atau last week. Silahkan, atau nama bulan, silahkan saja. Jadi bisa mengatakan how long have you been living in Jogja? I've been living here since last February. Boleh. Atau kita juga bisa mengatakan I've been living here since last week. Bisa saja. Atau I've been living here since last month. Boleh. Atau bahkan since last year. Membacanya adalah since. Ya. Ya, itu bukan since ya, tapi since. Atau since 3 years ago, sejak 3 tahun lalu. Sejak 3 tahun lalu. Kalau sejak 5 bulan lalu, since 5 months ago. Sejak 2 minggu lalu, since 2 weeks ago. Disambung jadi since 2 weeks ago. Sego ya, bukan sego tapi sego. Atau bahkan kita bisa mengatakan sejak saya lahir. Nah, kalau sejak saya lahir ya katakan I've been living here since I was born. Since I was born gitu. Kalau misalnya ketika sejak saya umur 5 tahun ya since I was 5 boleh. Atau since I was 5 years old boleh. Atau since I was 5 years boleh. Selanjutnya adalah bagaimana ketika kita ingin menanyakan pekerjaan seseorang. Jarang mereka akan mengatakan secara vulgar dengan mengatakan what is your job? Itu tidak begitu, tetapi mereka biasanya bertanya dengan kalimat yang lebih sopan. Mereka bertanya what do you do? What do you do? What do you do? Jadi what do you do itu apa pekerjaan Anda? Silahkan jawab dengan mengatakan I'm a doctor, I'm a secretary, atau mungkin I'm a journalist, I'm an English teacher, I'm an accountant, atau I'm an analyst. Nah, jadi masih ingat ya kalau dimulai dengan A, E, I, O, U. Kalau U, terutama U-nya dibaca A sebagai A, itu harus pakai N. 3 contoh yang pakai N adalah I'm an English teacher, I'm an accountant, I'm an analyst. Atau kadang kita bisa bertanya saja langsung dengan profesi mereka ya, dengan tanya are you a atau are you an titik-titik gitu. Ya kalau jawabannya ya kalau memang iya bilang aja yes. Kalau enggak langsung aja bilang no, I'm a doctor. Kalau misalnya are you an engineer? No, I'm a doctor. Ya, jadi contohnya ya silahkan diisi saja. Misalnya are you a secretary? No, I'm a journalist. Boleh, silahkan. Atau kalau memang iya ya
Are you a journalist? Yes, I'm a journalist. Are you an English teacher? Yes, I'm an English teacher. Jadi saya kira itu jelas. Jadi ketika ditanyakan how old are you, nah jawabannya bisa macam-macam. Yang umum mengatakan dengan I'm ... years old, atau juga bisa mengatakan I'm ... beberapa usianya, atau bahkan langsung menjawab usianya itu sendiri. Contoh ya, how old are you? I'm 32 years old. I'm 32 years old. Ya, I'm 32 years old. Ya, I'm 32 years old. Atau mengatakan how old are you? I'm 32. I'm 32. Atau bahkan langsung mengatakan how old are you? 32. 32. Nah itulah cara menanyakan atau menjawab ketika orang pengen tahu tentang usia seseorang. Ya, lanjutkan ke pertanyaan tentang hobi. Nah, hobi pun mereka juga tidak akan bertanya what is your hobby, what is your favorite hobby, jarang. Tapi mereka bertanyanya dengan what do you do in your free time, what do you do in your free time, what do you do in your free time. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya gampang. I like to diikuti kata kerja pertama. Ya, misalnya saya suka berenang, ya I like to swim, I like to cook, atau yang lainnya I like to sing, I like to dance dan sebagainya. Tapi atau bisa juga dijawab dengan I like verb pakai ing. Contohnya I like swimming, I like cycling, I like dancing, I like singing dan sebagainya ya. Sebagai contoh, what do you do in your free time? Kita bisa menjawab I like to play basketball, I like to cook, I like to swim. Itu kalau pakai to. Bagaimana ketika ini diganti dengan ing? Maka katakan saja I like playing basketball. Jadi to play-nya diganti playing. Terus I like cooking, I like swimming dan sebagainya. Itulah cara kita menanyakan hobi kepada orang asing. Jadi ini teman-teman, ketika kita menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang asing, atau ketika orang asing bertanya pada kita, bagaimana cara bertanyanya, bagaimana cara menjawabnya, Abi sudah jelaskan. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan menjadi lebih mudah lagi, menjadikan lebih mudah lagi bagi teman-teman untuk menguasai bahasa Inggris percakapan. Demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman terus semangat dalam belajar bahasa Inggris bersama Abi ini. Mohon like, share, and comment ya. Terutama subscribe nih, terutama mohon bantu subscribe supaya kita lebih semangat lagi dalam memberikan video-video tentang belajar bahasa Inggris yang mudah dan cepat ala Abi ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.